Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagialah dan bersukacitalah kita semua yang percaya kepada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Pada pagi hari ini, saya diberi kesempatan untuk merenungkan satu ayat Alkitab. Dan teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ayat Alkitab yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, sebaiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu ini akan mendengarkan sebuah renungan dari ayat Alkitab yang kami akan bacakan ya Tuhan. Dan juga berikanlah kelancaran ya Tuhan, semoga pada renungan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan juga semoga dapat memotivasikan dalam diri kita ya Tuhan. Semoga pada ayat Alkitab yang akan kami bacakan ini bisa membentuk diri kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Dan kami serahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah teman-teman, pada hari ini ayat Alkitab yang kita ambil adalah 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat ke-12 sampai ke-13. Yang berbunyi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Baiklah teman-teman, tadi adalah ayat Alkitab yang kita bacakan, dan tema renungan kita hari ini adalah bahwa kita tidak boleh menyerah dengan semua pencobaan. Nah, jadi makna yang sangat penting dari ayat yang kita bacakan tadi adalah pada saat kita berada dalam suatu pencobaan, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh putus asa, karena Tuhan itu selalu ada. Kita itu diberi pencobaan sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini dapat dibuktikan pada ayat Alkitab yang kita bacakan tadi, yang berbunyi seperti, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, ayat itu membuktikan bahwa pencobaan yang kita alami itu bukanlah pencobaan yang begitu mustahil ataupun susah. Pencobaan itu merupakan hal yang sepadan dengan kekuatan kita. Nah, mungkin hari ini ada teman-teman yang mungkin merasa kesulitan atau sedang dalam masalah ya, karena kita berada dalam pandemi ini. Nah, kita itu tidak boleh menyerah teman-teman, karena menyerah itu merupakan hal yang paling tidak disukai Tuhan. Dan tetapi kitalah yang tidak bisa atau tidak mau menggunakan kemampuan kita dan lebih sering mengeluh dan mudah menyerah terhadap semua cobaan, itulah yang paling dibenci Tuhan. Karena Tuhan itu setia teman-teman. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan pencobaan yang melebihi kemampuan kita semua. Selain itu, Tuhan juga tidak pernah lupa untuk memberikan jalan keluar kepada kita, karena percobaan yang kita alami itu tidak bisa kita lakukan tanpa bantuan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu mengetahui jalan kehidupan kita. Ya. Karena pencobaan yang kita alami itu merupakan satu rencana Tuhan untuk menjadikan kita lebih baik dan menyadarkan kita bahwa kita itu harus lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi pencobaan-pencobaan tersebut merupakan rintangan bagi kita. Contohnya, seperti kita pada hari ini, pada saat ini, kita sedang berada di suatu pandemi dan mengharuskan kita untuk melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, untuk melaksanakan atau melanjutkan pendidikan sekolah kita. Nah, selama pembelajaran jarak jauh, kita itu selalu diberikan suatu percobaan seperti diberi tugas yang banyak, seperti kita harus mengikuti Zoom terus-menerus, ada kendala jaringan. Nah, namun teman-teman, percobaan tersebut itu tidaklah percobaan yang susah bagi kita.
Nah, karena percobaan tersebut mengajarkan kita untuk tidak bermalas-malasan. Seperti kita itu harus mengerjakan tugas ini untuk mendapatkan nilai, dan nilai tersebut untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, terus karena sifat kita yang bermalas-malasan tadi itu membuat percobaan tersebut menjadi susah dan sulit untuk mengatasi percobaan tersebut. Nah, hal itulah yang membuat kita menjadi lebih ingin menyerah gitu. Nah, maka dari itulah teman-teman, hilangkanlah sifat malas-malas kalian dan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu ada, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, mungkin sekian dari renungan pagi hari ini. Semoga renungan pada pagi hari ini memberikan perubahan pada sifat kita untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan saya ingin mengucapkan minta maaf bila renungan pada pagi hari ini mungkin kurang berkenan lah pada kakak-kakak dan teman-teman, atau mungkin ada salah kata yang dapat menyinggung diri kita gitu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetapi ingatlah teman-teman bahwa Tuhan itu setia dan baik. Dia selalu mengetahui jalan hidup kita dan selalu memberikan jalan keluar pada pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini. Baiklah, sekian dari saya tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada akhir renungan kita hari ini, kami bisa mengetahui bahwa seluruh pencobaan-pencobaan yang Kau berikan kepada kami adalah untuk memberikan kita untuk menjadikan yang lebih baik ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, jadikanlah anak-Mu ini menjadi teladan ya Tuhan, dan tolong berikanlah sebuah jalan keluar untuk mengatasi pencobaan-pencobaan yang kita alami ini ya Tuhan. Karena hamba-Mu ini percaya bahwa Kau itu setia, Kau itu baik, dan Kau maha mengetahui apa yang harus kami alami dan yang terbaik untuk kita ya Tuhan. Dan semoga renungan pada hari ini ya Tuhan bisa mengubah diri kita menjadi yang lebih baik dari sebelumnya ya Tuhan, dan memberikan kita bahwa kita itu harus patuh terhadap-Mu ya Tuhan, dan takut padamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah teman-teman, sekian, terima kasih.